Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef di episode kali ini di dalam Digital Dive with Yosef Abbas. Kita akan membahas seputar red card dan kenapa untuk kamu yang seorang kreator saat ini tuh berbeda jauh dengan tahun sebelumnya dan bahkan tahun sebelumnya lagi. Yaitu kalau kamu sekarang sebagai kreator, apakah kamu pernah mendapatkan endorsement? Nah, kebetulan saya pernah. Dan ada tahun-tahun, terutama di tahun pandemi, ini disebut eranya booming creator. Jadi creator oversupply bahkan di era pandemi, dan semua orang atau semua kreator itu mendapatkan rezeki yang jauh di atas rata-rata, terutama di era pandemi. Kenapa alasannya? Karena waktu itu ada era di mana semua bisnis yang offline ini harus menuju ke online dan semuanya berpromosi di online. Nah, tapi dalam episode kita kali ini adalah kita akan ngobrolin perubahan besar yang terjadi dari kreator yang biasanya mendapatkan endorse, di mana tidak hanya sekarang bukan lagi eranya booming mengenai red card, tapi sekarang juga adalah eranya ada affiliate, di mana pola kerjasama dengan affiliate adalah berbagi komisi dan bukan dibayar dalam bentuk red card saja. Walaupun ada beberapa affiliate yang sudah mega affiliate atau affiliate-affiliate yang besar, ini mereka melakukan keduanya, red cardnya iya dan juga commissionnya juga iya. Nah, tapi yang menarik sekarang, sebelum kita lanjut lagi, kalau misalnya kamu adalah seorang kreator yang saat ini udah DM-nya penuh dengan request endorsan, jadwal kamu sudah full book dengan endorsan, ya nggak usah mendengarkan podcast saya atau pembahasan kita di episode kita yang kali ini. Kalau kamu tiap kasih rate kamu ke brand, ternyata semua brand itu sudah oke dan sudah deal, dan banyak brand yang sudah deal dengan kamu, maka mungkin skip aja pembahasan kita yang kali ini. Nah, tapi buat kamu yang mungkin saat ini lagi merintis sebagai kreator, lagi ingin mendapatkan penghasilan sebagai kreator, bukan hanya dari affiliates-nya saja, tapi juga dari endorsement, maka episode ini adalah episode buat kamu. Karena dalam episode ini kita akan ngobrolin gimana sih caranya kalau misalnya ada brand yang approach kita dari DM, dari WhatsApp, dari manapun, dari email, lalu bertanya, berapa sih rate kalau mau kerjasama dengan kamu sebagai kreator, sebagai afiliator? Bagaimana cara meresponnya supaya jadwal kita lebih banyak lagi yang akhirnya deals mengenai endorsement. Nah, seru atau seru banget ya? Seru ya, karena perubahan-perubahan ini membuat cara kita untuk menghandle brand pun itu menjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan dulu pada saat fenomena booming endorse pada saat di pandemi, ini kita sebagai seorang kreator ini bisa jual mahal. Tadinya kita red cardnya X, kita tinggal nanya temen nih, oh kalau saya followernya 10k followers, maka saya tinggal tanya teman saya yang followersnya kurang lebih 10k, berapa red card kamu? Lalu kita copy red cardnya, kita tinggal kasih ke brand saja. Itu semuanya akan laris manis waktu di booming zaman pandemi kemarin, booming red endorse atau semua bisnis offline itu masuk ke online. Tapi sekarang ini sudah beda. Jual mahal saat brand nanya berapa red card untuk kerjasama dengan kamu tidak akan bekerja dengan baik seperti layaknya pada saat dulu pertama kalinya booming red endorse di pandemi. Lalu bagaimana cara kita meresponnya? Nah, inilah yang akan kita bahas. Jadi saat ini kalau kamu ingin memperbanyak jumlah deals dari brand yang pada akhirnya menggunakan jasa kamu ya, karena kan endorsement itu adalah kita punya akun, punya exposure, punya personal brand, punya kekuatan personal brand. Pada akhirnya itulah yang akan menjadi daya jual kita ke brand. Dan artinya bisnis kita atau kita sebagai seorang kreator ini punya bisnis jasa, karena jasa kita adalah menawarkan hal-hal tersebut. Nah, pertama-tama adalah dalam bisnis jasa apapun, kalau kita ditanya berapa harganya kita, maka sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Jangan kasih tahu langsung red card kita saja. Nah, inilah yang membedakan. Katakanlah kamu sebagai seorang kreator mendapatkan DM ataupun chat WhatsApp yang mengajak kerjasama. Pasti kan otomatis chatnya bentuknya adalah meminta red card. Tapi kalau kita coba kita lihat lagi, kira-kira brand tersebut apakah hanya mengkontak kita saja? Apakah mungkin kalau misalnya dalam sebuah brand ada KOL spesialisnya ya, atau mereka yang bekerja di agensi atau di brand KOL spesialis bekerja untuk mengkontak si kreator, mencari influencer untuk diajak bekerja sama. Kira-kira si KOL spesialisnya akan mengkontak kita saja atau ada beberapa biasanya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kalau kita merespon dengan cara yang pada umumnya yang biasa saja, ini red card saya seperti ini, maka yang terjadi adalah saat si brand tersebut atau KOL spesialis tersebut mengkontak katakanlah belasan kreator.
Karena mereka harus melihat juga ya, tidak bisa hanya mengkontak satu kreator karena mereka kan punya target campaign. Campaignnya ada deadline-nya biasanya. Dan oleh karena itu mereka harus bisa mengkontak beberapa kreator sekaligus supaya memastikan deadline campaign-nya ini tercapai dengan kriteria KOL atau kreator yang tepat juga. Nah, karena itu pasti dia akan kontak nggak hanya kita sendiri. Nah, disinilah tantangannya di mana KOL spesialis atau brand tersebut mengkontak beberapa kreator tersebut dan jawaban kita lah yang nantinya akan juga menentukan nih. Karena mereka akan menentukan bukan hanya dari satu, cocok atau tidak akunnya atau merepresentasikan apa yang diangkat di kampanye dia. Lalu mereka juga akan mencocokkan timelinenya, kecocokan dengan kreatornya, dan yang paling penting mencocokkan budgetnya juga. Nah, disinilah waktu kita merespon dari chat tersebut, kalau kita meresponnya biasa saja dan paling tidak sama dengan kreator-kreator lainnya, lalu pertanyaannya apa bedanya kita dengan kreator-kreator lainnya yang dikontak oleh brand tersebut. Nah, di saat sekarang bukan lagi booming konten kreatornya ini tidak seperti dulu ya, semua record ini akan laris, akan diambil karena waktu itu semua brand ini masuk ke online. Nah, sekarang ini kita perlu merespon dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan kreator-kreator lainnya. Salah satu cara berbeda adalah kalau kita berbicara tadi mengenai bisnis jasa, biasanya kita merespon dengan memberikan red card pastinya. Tapi kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan follow up. Kak, kira-kira kebutuhan detailnya seperti apa? Lalu di sana kita juga bisa memberikan informasi tambahan bahwa kita bisa lihat ini brandnya UMKM atau bukan. Nah, waktu setelah pandemi kemarin itu memang ada penurunan nih dari endorsement, dan banyak sekali influencer-influencer itu yang pada akhirnya menerapkan dua tipe red card. Ada red card yang untuk UMKM atau brand yang sedang merintis, ada red card yang untuk corporate. Nah, jadi memang tren ini itu berlangsung di mana influencer atau KOL itu mereka supaya memang deals dengan brandnya, mereka mengklasifikasikan juga brand atau seller tersebut itu masuk ke corporate atau ke UMKM, dan bahkan red cardnya pun berbeda. Nah, apakah kamu punya red card berbeda untuk keduanya? Lalu di dalam red cardmu sendiri, apakah juga sudah ada item-item yang dibuat bundling atau dibuat paket-paket dengan range harga yang berbeda, sehingga pada akhirnya brand tadi juga bisa mendapatkan red card kamu dan mencocokkan dengan budget yang sesuai dengan mereka. Kalau misalnya katakanlah budget mereka untuk tadinya mau ngambil reels dan video ternyata nggak cocok dengan budgetnya, mungkin mereka bisa ngambil paket yang lain. Nah, lalu disinilah pada akhirnya kita bisa bernegosiasi dengan mereka setelah kita punya opsi-opsi yang berbeda tersebut. Jadi kalau kita ibaratkan atau kita anggap kita memiliki sebuah bisnis jasa, mungkin kamu pernah, apakah kamu sudah menikah ataupun belum menikah, pasti kamu pernah mengkontak wedding organizer. Kalau misalnya kita akan menikah ya, kita cari wedding organizer. Ini kan bisnis jasa ya, wedding organizer ini ya. Lalu begitu kita tanya ke wedding organizer, jawaban wedding organizer kira-kira apa? Apakah wedding organizer ini akan menjawab begitu kita tanya wedding organizer, berapa harga jasa wedding organizer untuk pernikahan saya? Dia tidak akan memberikan langsung semua price listnya di depan. Yang akan dia lakukan adalah, kalau boleh tahu nanti weddingnya seperti apa. Betul ya? Ini mirip dengan strategi tadi yang kita gunakan. Setelah itu mungkin kalau tetap customernya itu nanya berapa harganya, dia akan kasih range harga. Jadi opsi-opsi berbeda itu akan dikasih ke dalam range harga. Range-nya kurang lebih segini atau ke sini. Sehingga si customer wedding organizer ini paling nggak bisa tahu, dari range tersebut ini masih masuk dengan budget saya. Atau ternyata range-nya ini di luar dari budget saya, berarti nggak cocok dari awal. Tapi kalaupun budgetnya masuk, maka nanti bisa jadi terjadi meeting. Nah, meeting ini artinya berdiskusi antara si wedding organizer bisnis jasa dengan yang mau beli. Sehingga dari negosiasi tersebut terjadilah pada akhirnya final price-nya itu berapa. Nah, mindset kita sebagai pemilik bisnis jasa, kreator yang seperti wedding organizer tadi, itu harus kita miliki. Sehingga kita tidak memperlakukan itu seperti pedagang jualan di pasar, dimana kalau harganya nggak cocok, ya udah saya tinggal ya. Nanti kalau misalnya ternyata dia jadi mau, saya mau deh, saya mau ngambil gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi bukan hit and run red card yang sekarang, tapi sifatnya lebih ke arah kita mengetahui kebutuhan brand dan pada akhirnya kita bisa menemukan titik negosiasi yang cocok dengan kebutuhan brand dan juga ketersediaan budget brand tersebut. Sehingga apa? Sehingga dari semua yang masuk ke dalam DM kita atau chat kita, pada akhirnya bisa lebih banyak lagi yang bisa bekerja sama dengan kita. Nah, semoga tips itu bisa membuat kita
mengedepankan value kita atau portfolio kita duluan. Seperti wedding organizer itu kalau kita meeting pasti dia akan ngasih tahu portfolionya dia juga ya. Jadi sehingga kita bisa menjelaskan, ketemu dulu sama brandnya, portfolionya kita seperti apa, terbangun kolaborasi yang nggak hit and run dan bisa jangka panjang. Semoga tips ini bisa berguna buat kamu sehingga pada akhirnya DM kamu nantinya bisa ada endorsan yang masuk dan deals lebih banyak lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya bersama saya Yosef Abbas. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!